mengucapkan terima kasih kepada Raden Tulumenggung Kiai Haji Nur Ihya. Selanjutnya pembicara dari KRT Fakih Surya Wira Hadiningrat, kepada beliau kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'du. Karena terbatasnya waktu, saya akan mencoba menyampaikan sepadat dan sesingkat mungkin dengan daya jangkau siapa itu secara genetik Bani Alawi dan secara genetik Bani Jawi. Baik, tanpa berbasa-basi, di samping saya, sebelah kanan saya, para yang mulia, pejuang semua yang sudah viral, yang sudah terkenal di seluruh penjuru Nusantara, bahkan mungkin sudah menjadi kajian di antara seluruh para nakib dunia tentang nasib Ba'alawi di Indonesia. Dan juga terima kasih atas kehadiran Laskar Raja Wali Songo, Laskar Nusantara, Laskar Sabilillah, dan juga youtuber besar nasional. Ada Bung Awe Kertapati, ada adik angkat saya Putri Mojopahit Rifai dengan mantan calon suaminya Dr. Makson Rifai, dan semua youtuber yang lain. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya semua. Baik, saya sampaikan beberapa poin. Bahwa yang pertama, sebagai orang yang memviralkan dan menulis dengan lantang pertama kali bahwa Bani Alawi adalah mutlak gagal secara genetika, secara tes DNA sebagai keturunan Nabi. Dan alhamdulillah sekarang para pakar genetik dan terutama yang berhimpun, yang bekerja, yang beraktivitas di Badan Riset Inovasi Nasional sudah hadir turun gunung dan memberikan edukasinya dan menjelaskan secara lebih ilmiah dari apa yang saya sampaikan, yang secara global mereka lebih mendetail dan lebih terkaji secara ilmiah. Baik, yang pertama bahwa kita dibentuk oleh seluruh materi leluhur, baik materi leluhur dari ayah, ataupun dari ibu kita. Ayah kita juga dari ayah ibunya, ibu kita juga dari ayah ibunya. Demikian terus hingga ke Nabiullah Adam dan Ibu Hawa. Dan ini tercatat semua di dalam diri kita. Materi kode-kode genetik seluruh leluhur ini tercatat di dalam diri kita karena kita terbentuk oleh materi leluhur. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai individual itu memiliki kode DNA profile sendiri yang tidak akan sama dengan seluruh umat manusia, baik yang sekarang, yang terdahulu, atau yang akan datang. Sebagaimana juga yang seperti sidik jari atau kornea mata itu bisa menjadi penanda bagi seseorang, tidak akan sama dengan seluruh umat manusia yang pernah diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini. Itu yang kedua. Jadi maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Yang ketiga, bahwa DNA kita, kode DNA genetik kita itu juga akan diturunkan kepada seluruh keturunan kita, dan ini juga akan tercatat ila yaumil qiyamah, hingga akhir masa manusia ada di alam semesta ini. Itu yang ketiga. Artinya apa? Artinya di dalam DNA kita bahwa tes DNA memiliki 3 hal. Yang pertama dari garis ibu, mtDNA. Ini dari ibu ke nenek perempuan, ke ibunya lagi perempuan, terus demikian. Ada YDNA dari garis ayah, kakek laki-laki, mbah buyut laki-laki, cangga laki-laki, seterusnya hingga ke Nabi Adam. Dan juga ada ATDNA atau autosomal DNA, di mana seluruh 23 kromosom kita akan diteliti. 3 miliar deret DNA itu akan bisa dideteksi bagaimana, apa yang terjadi, menceritakan tentang lini masa dan hal-hal dari masa sebelum kita, dari Nabiullah Adam, Ibu Hawa, hingga kita yang sekarang dilahirkan. Dan sialnya Bani Alawi ini, sialnya Bani Alawi ini yang menganut rasisme dan melakukan dominasi laki-laki terhadap perempuan atau paternalistik, menganut garis bahwa nasab laki-laki adalah tersambung, tetapi nasab perempuan terputus. Dan klaim mereka yang dengan sembrono mengatakan bahwa nasab laki-laki adalah tersambung, dan klaim mereka mengatakan sebagai Al-Husaini ibni Ali bin Abi Thalib, artinya ini secara genetik mutlak gagal. Karena apa? Karena seluruh keturunan dari Rasulullah, baik dari jalur Hasan maupun Husain yang terdata
tidak pernah kosong selama berabad-abad dalam kitab nasab maupun di dalam kitab-kitab sensus di ahlul balad masing-masing negeri itu telah terpetakan berhaplogrup J1. Dan juga di dalam manuskrip-manuskrip di luar Islam sendiri, bagaimana Bani Ismail juga diakui oleh Bani Ishak. Nanti Dr. Menachem Ali, Profesor Menachem Ali akan menjelaskan secara lebih rinci masalah itu. Juga diakui bahwa Muhammad keturunan Ismail dan juga bersaudara dengan mereka keturunan Ishak dan 12 suku putra dari Yakub itu sendiri. Sehingga keduanya dari Bani Ibrahim harus haplogrup J1 dan telah terpetakan bahwa Imam Ali FGC 10500 dan Imam Husain FGC 30416, dan ini tidak bisa dibantah, tidak bisa bisa dibuktikan dengan sangat mudah oleh ilmu pengetahuan. Dan tadi disampaikan oleh Kang Mas Suad bahwa Ba'alawi yang berhaplogrup G2 mutlak gagal sebagai keturunan Nabi Muhammad dari garis lurus laki-laki Muhammad bin Abdullah bin Saibah atau bin Abdul Muthalib, Ali bin Abu Thalib atau bin Imron bin Saibah. Jadi ketemunya di Saibah atau Abdul Muthalib. Artinya Rasulullah dan Ali sepupu yang garis laki-laki, maka sama haplogrupnya. Karena diambil dari garis laki-laki, maka diambil dari Husain ibnu Ali. Oke, itu yang harus harus dicatat. Secara YDNA, Bani Alawi bin Ubaidillah Habib Yaman ini mutlak gagal demi akal sehat dan ilmu pengetahuan sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapakah mereka Bani Alawi ini? Baik, secara kajian genetik dan sudah diisbat oleh keluarga besar Yahudi internasional sendiri bahwa Bani Alawi diakui di dalam tabel 057 dan 058 di dalam situs jawisdna.net bahwa mereka diakui sebagai bagian dari keluarga besar Yahudi internasional. Pertanyaannya, Yahudi katanya keturunan dari Yakub ibni Ishak ibni Ibrahim, harusnya kan J1. Jadi gini, Yahudi itu memiliki 3 klasifikasi atau tiga penggolongan. Yang pertama, Yahudi paternalistik yang keturunan dari 12 suku putra dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim harus J1. Itu yang pertama. Kalau Quraisy L859, mereka L860. Nah, itu kodenya di dalam genetika seperti itu. Kemudian yang kedua, ada Yahudi yang putri-putri dari keturunan 12 suku ini dinikah oleh bangsa lain, kemudian diboyong ke negeri asalnya karena mereka kaum pagan, secara literasi, secara kodifikasi ajaran kalah kuat dengan ajaran Yahudi, sehingga bangsanya menurunkan bangsa Yahudi. Dan ini menjadi keturunan Yahudi, keturunan dari garis maternity atau perempuan. Ini yang kedua, tetap mereka keturunan Ibrahim, tapi dari garis perempuan. Yang ketiga, ada suatu bangsa. Ini dari kajian Philip Kosteler, dari Ernest Renan, dari surat menyurat yang ada di dalam data dunia, bagaimana Perdana Menteri Andalusia zaman Abdurrahman ketiga, Hasda bin Sabrut, seorang Yahudi, berkirim surat kepada seorang raja di Kaukasia bernama Yosef, mengatakan berkorespondensi, menanyakan dari mana nasabmu, apakah kau keturunan Ibrahim? Bukan, kami keturunan Nuh dari jalur Yapet kalau nggak salah. Nah, artinya ada suatu suku bangsa yang menurut beberapa versi masuk Yahudi zaman Solomon atau Sulaiman. Karena saking besarnya wilayah Sulaiman takut diserbu, dan dia mendiami di suatu wilayah yang basah karena ini mendiami jalur sutra, sehingga dia supaya tidak diserang dia menganut agama Yahudi. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka masuk agama Yahudi ketika terjadi perang salib. Macam-macam versi, tapi yang jelas mereka berasal dari Kaukasia, berhaplogrup G, dan setelah musnah mereka masuk ke semua etnis dan ras, dan mereka mencantolkan dirinya sebagai bagian dari keluarga Yahudi internasional. Patut kita pahami bahwa Yahudi dibagi menjadi Yahudi Ashkenazi yang tinggal di Eropa, ini Jerman ke timur, dari Jerman ke timur. Ada Yahudi Separdi yang tinggal di Iberia atau Spanyol dan sekitarnya. Ada Yahudi Mizrahi yang hidup di tengah-tengah bangsa Arab. Ada Yahudi Bene Koci yang hidup di India, tergantung wilayahnya. Ada Yahudi Igbo Alfa yang tinggal di Afrika. Ada Yahudi Kaifan yang tinggal dinikahi oleh
pria-pria Cina, haplogrupnya C. Dan ini menjadi penanda bahwa Yahudi menyebar dan bersimbiosis masuk di semua ras dan etnis. Sekarang pertanyaannya, Bani Alawi golongan Yahudi yang mana? Sialnya lagi yang kedua, Bani Alawi ini masih ras murni dari Kaukasia, sehingga mereka tak terbantahkan sebagai bagian dari Yahudi garis ke-13 dari bangsa Khazar yang pernah mendiami Kaukasia, yang ini masih secara genetik, secara YDNA hadir di Indonesia menjadi Bani Alawi ini, dan mereka telah terdata memiliki kode GPF3296 yang ini banyak di antara keluarga besar Yahudi yang ada baik di Ashkenazi maupun yang lain. Itu yang penjelasan tentang Bani Alawi cukup sampai di sini. Sekarang yang kedua, ketika bicara mengenai Bani Jawi, Bani Jawi secara umum Austronesia dan Melayu ini digolongkan haplogrup O. Haplogrup O adalah mutasi bawah dari golongan IJK atau indukan dari J. Dan di dalam kesejarahan historiografi dari masyarakat Nusantara memiliki pengaruh dari India dengan pengaruh kerajaan Hindu Budanya, dan juga memiliki pengaruh dari daratan Tiongkok Raya dengan kekuasaan Genghis Khan yang demikian luas, dan terjadi hubungan-hubungan dagang juga dengan Mughal yang keturunan Mongol dan lain-lain. Dan juga pada abad-abad berikutnya hadirlah para Sayyid Sada Nusantara yang bersimbiosis mutualisme, yang berasimilasi, yang menikah dengan ras-ras lokal, sehingga kalau dikatakan di dalam darah Bani Jawi atau ras Melayu Indonesia ini mengalir darah dari ras Aryan India sebagai pemenang ketika perang Mahabharata, Pandawa dan Kurawa di Kurusetra, pertarungan di kontinen benua, dan juga memiliki genetik dari Genghis Khan yang dikatakan keturunannya sepertiga dunia, dan juga memiliki keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Tentu saja masih harus diteliti lagi dari keturunan Kesultanan Nusantara dan Wali Songo. Apakah benar garis lurus ke Nabi Muhammad atau ke Imam Ali, ataukah masih melalui asimilasi di beberapa tempat sebagai migrasi dari leluhur Nusantara atau leluhur dari Sayyid Sada yang datang ke Indonesia. Yang terakhir, closing statement, saya sampaikan bahwa terima kasih kepada Yayasan Pembina Mu'alaf asuhan dari salah satunya Profesor Menachem Ali, bahwa pembelokan sejarah, mengklaim orang suci dalam sebuah agama tidak saja menjadi masalah bagi suatu agama tersebut. Terima kasih kepada para pembina mu'alaf bahwa ini menjadi concern bahwa mereka-mereka yang bersemangat masuk kepada agama Islam kemudian mengetahui mereka yang mengklaim sebagai cucu Nabi kok kelakuannya tidak akhlakul karimah seperti Nabi Muhammad, tentu frustasi. Loh, jangan-jangan saya memilih agama yang salah atau saya tersesat. Dan ini berbahaya. Tugas bagi seluruh umat Islam untuk meluruskan hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga menjadi masalah bagi seluruh penganut agama yang lain. Kalau ada orang mengatakan dirinya keturunan dari Isa Al-Masih, keturunan dari Sang Buddha, atau keturunan dari Krishna, dan itu tidak sesuai dengan kaidah dan doktrin dan sejarah yang benar di agama masing-masing, dan mencoba untuk membelokkan sejarah, mencoba untuk mengklaim otoritas keagamaan dan menjadi jahat, menjadi rasis, menjadi teroris, menjadi radikalis, maka yang rugi adalah kita sebagai putra-putri warga bangsa Nusantara semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang disampaikan, yang diberikan. Tidak bisa banyak yang kami nanti moga-moga ditanya jawab bisa lebih dalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya kepada Tubagus Moki kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati tuan rumah di samping kiri saya Profesor Dr. Menachem Ali yang juga merupakan ahli filolog dan juga alhamdulillah beliau berkiprah juga dalam gerakan untuk pakar kristologi, juga untuk Mu'alaf Center atau Yayasan At-Tauhid ya Profesor ya.
dan juga yang kami muliakan kakanda saya Al-Mukarram Kiai Haji Imaddin Usman, sang pencerah di periode sekarang ini dengan kajian ilmiah kitabnya yang memberikan pencerahan kepada masyarakat bangsa Indonesia bahwasanya kita harus merdeka di negeri sendiri dan janganlah kita ibaratnya takut kualat dalam menghadapi tanda kutip penjajahan kultural dari kaum yang mengaku sebagai zuriat Nabi yang ternyata secara kajian kitab nasab tidak terbukti. Dan juga ini juga ada di samping kanan saya saudara seperjuangan dari Aceh yang mana leluhur beliau Syekh Ahmad Al-Kusyasi adalah guru daripada leluhur saya dan Keimat dari jalur Raden Arya Wangsakara yang memiliki sanad ke Thariqah Syatariyah. Dan juga yang kami muliakan Gus Fuad Peret Yogyakarta dan juga Kanjeng Raden Temenggung Fakih Wiradiningrat sama saudara yang dari keluarga Trah Mataram dan juga Kanjeng Raden Temenggung Kiai Nur Ihya di Surabaya tapi juga gelar dari Solo, jadi masih saling berkerabat. Artinya ini masih ada kekerabatan keluarga turunan Banten, Mataram, Aceh yang alhamdulillah kita berkumpul bersatu rahim di sini untuk membahas tentang hal yang demi kemaslahatan bangsa. Tema hari ini adalah tentang masalah Bani Jawi dan juga Bani atau Ba'alawi. Nah, Bani Jawi ini juga tidak hanya sekedar Jawi secara umum di Pulau Jawa saja, tapi Jawi juga biasanya juga merupakan satu istilah tentang orang Asia Tenggara. Jadi biasanya kata Jawi ini kalau di Mekah zaman dulu Nusantara itu biasa disebutnya Jawi. Tapi karena kita berkedudukan di Jawa, data silsilah yang kami pegang kebanyakan data-data yang tentang di Pulau Jawa. Untuk yang Bani Jawi yang di Aceh mungkin Teguh Kori yang lebih paham. Nah, tadi sudah disampaikan oleh saudara kami Kanjeng Fakih Wiradiningrat tentang masalah kajian genetik dari Bani Jawi maupun Ba'alawi. Mungkin tambahan dari kami adalah historiografi daripada Bani Jawi dan juga Ba'alawi. Indonesia sesuai dengan semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita semua berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai apalagi di Sumpah Pemuda sudah ada ikrar daripada para founding father pendahulu kita, para pemuda. Kita artinya berbangsa sebagai bangsa yang satu, yakni bangsa Indonesia. Meskipun ras-ras yang mendiami di negeri kita ini ada berbagai suku bangsa yang beragam, termasuk bahasanya berbeda-beda setiap bahasa daerah, tapi kita saling bersatu dan kita semua setara. Dan ini juga sesuai dengan semangat filosofi ajaran Islam bahwasanya Allah menciptakan manusia dengan berbagai suku bangsanya itu bukanlah untuk meninggikan suatu kaum di antara bangsa lain, tapi itu saling kenal mengenal, saling tolong menolong, dan juga ibaratnya kemuliaan bagi manusia bukan atas dasar nasab atau genetiknya, tapi atas dasar ketakwaan. Dan Allah menjanjikan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa kali derajat. Nah, Bani Jawi kalau di tradisi orang Jawa ada institusi keraton atau kesultanan di Nusantara itu biasanya meriwayatkan silsilah dari silsilah Panengen dan Pangiwo. Nah, Panengen dan Pangiwo ini suatu istilah artinya silsilah kanan dan silsilah kiri. Silsilah kanan ini biasanya meriwayatkan itu akan bersambung kepada tokoh-tokoh yang ada di India. Bahkan tokoh seperti pewayangan Arjuna yang biasa diriwayatkan dalam data Babat Tanah Jawi dan lain-lain. Nah, Babat Tanah Jawi adalah suatu data yang merekam historiografi riwayat silsilah tersebut di daerah Mataram Islam atau Jawa Tengah. Kalau di data daerah Jawa Barat, kita keluarga Banten dan Cirebon itu juga ada historiografi Pustaka Raja-Raja Ing Bumi Nusantara dan juga ada data negara Kertabumi yang sama-sama juga meriwayatkan silsilah baik ke jalur Rasulullah Alawiyin dan jalur
sejarah atau historisnya nasabnya nih di masa penjajahan Belanda ketika mereka memiliki sekutu atau antek yang dari kalangan Ba'alawi muasal Yaman, ini para wali-wali Nusantara yang datang dari jalur keturunan Rasulullah sejarahnya dibelokkan seakan-akan keturunan jalur Ba'alawi muasal Yaman. Padahal kalau dalam data manuskrip yang datang dari Arab ini datangnya dari dua muasal, dari Maghribi atau Maroko, dan juga ada yang berasal dari Samarkandi, Uzbekistan. Makanya di Surabaya ini ada tokoh Sunan Ampel yang ayahnya bergelar Ibrahim Asmarokondi, itu karena berasal dari Samarkand, Uzbekistan, bukan dari Yaman, Hadramaut atau Ba'alawi. Yang sehingga di masa-masa sekarang kita sudah tahu sama-sama perlu kita luruskan. Nah, adapun untuk Bani Jawi ini sendiri sebenarnya ada ini juga sesuai dengan tes DNA autosomal. Jadi pernah Profesor Herawati Sudoyo itu mengkaji genetik bangsa Indonesia. Jadi dalam pandangan beliau tidak ada yang pribumi murni, karena ternyata dari berbagai sampel bangsa kita kalau dites DNA pasti akan ada perpaduan genetik berbagai bangsa. Dan ini ternyata sesuai dengan data historiografi yang diriwayatkan oleh keluarga Bani Jawi. Contoh kita dalam data kita memang betul ada keturunan Indianya, ada keturunan Cina, Campa, dan Arab. Kalau Indianya ini berasal dari dinasti Palawa dan dinasti Salankanaya. Jadi kalau misalkan dirunut, kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa ini saling terhubung. Mungkin yang terkenal sekarang ini masih ada eksistensinya kan kerajaan Keraton Jogja, ada Catur Sagotra ya, ada Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, ada Kadipaten Pakualam di Jogja, di Solo juga ada Kasunanan Surakarta, Pakubono, dan juga ada Kadipaten Mangkunegaran. Yang mana mereka ini berempat adalah pecahan daripada Mataram Islam. Sedangkan kalau di Banten, Kesultanan Banten ini secara de facto sudah tidak ada, tapi secara kultural keturunannya masih ada dan kita juga masih menjaga data. Kalau untuk Cirebon, secara kultural tradisi keratonnya masih ada, tapi di Indonesia ini yang benar-benar sebagai kerajaan yang masih eksis dengan daerah istimewanya adalah Keraton Jogja. Nah, baik Cirebon, Banten, Mataram Islam yang dengan 4 keraton tadi, ini satu keturunannya ada satu keturunan kepada Wali Songo dan juga ada satu keturunan kepada Demak, Majapahit, dan Pajajaran. Jadi kalau Keraton Jogja itu tadi kan semuanya ini keturunan sama-sama dari Amangkurat IV. Amangkurat IV ini kemudian bin Pakubono I, bin Amangkurat I. Nah, dari ibunya Amangkurat I ini terhubung ke Cirebon. Karena Amangkurat I adalah memiliki ibu Gusti Kanjeng Ratu Batang dan memiliki ibu lagi Ratu Ayu Sakluh bin Pangeran Dipati Cirebon, bin Pangeran Pasarean, bin Sunan Gunung Jati. Yang mana Sunan Gunung Jati ibunya adalah Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Berarti orang Jawa yang secara tradisinya itu adalah keturunan Majapahit, tapi juga bersambung ke Mataram dan juga bersambung ke Cirebon. Nah, sedangkan dari Majapahitnya sendiri kalau diriwayatkan dari Trah Mataram, ini kan bersambungnya dari Gusti Kanjeng Ratu Batang kan adalah istrinya Sultan Agung Mataram. Nah, Sultan Agung Mataram adalah bin Panembahan Surawati bin Panembahan Senopati Sutowijoyo. Nah, di tradisi lebih dari tradisi Jawa, Sutowijoyo binnya Kageng Pemanahan, bin Kageng Enis, bin Kageng Selo, bin Getas Pendowo, bin Bondan Kejawan, bin Brawijaya, Majapahit. Nah, artinya sebenarnya orang Jawa pun ya keturunan Pajajaran Sunda juga dan juga keturunan Majapahit juga. Dan Arabnya juga jadi bersambung ke Sunan Gunung Jati, bersambung ke ibunya daripada Panembahan Senopati Sutowijoyo bersambung ke Sunan Giri. Karena Panembahan Senopati memiliki ibu Nyai Sabina binti Sunan Kulon bin Sunan Giri. Nah, nanti kita bahas Sunan Giri ini jalurnya ke jalur Maghribi Maroko yang ke Al-Hasani, sedangkan Sunan Gunung Jati adalah ke jalur Al-Kazimi Al-Husaini. Jadi menyebut Rasul baik dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, sedangkan baik Pajajaran maupun Majapahit ini bila mana dirunut, Majapahit adalah keturunan daripada Singosari. Singosari pun itu juga ada penelitian masih terkait dengan jalur Panjalu Kediri yang nanti ke Jayabaya juga akan bersambung. Nah, Kediri nanti akan keturunan daripada Mataram Medang kuno. Mataram Medang kuno, kalau tadi itu Majapahit dan Singosari ada di Jawa Timur, Mataram Medang kuno itu pindahan dari Jawa Tengah. Maka ada peninggalan Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu juga merupakan leluhur daripada yang ada di Jawa Timur. Nah, Mataram Medang kuno ini keturunan daripada Galuh yang ada di Jawa Barat.
Ya, kalau sekarang Galuh ini pusatnya di Ciamis. Nah, Galuh nanti adalah keturunan daripada kerajaan Tarumanegara yang ada di Kerawang dan Bekasi. Sehingga candi tertua di Pulau Jawa itu bukan di Jawa Tengah, tapi ada di Kerawang, yaitu Candi Jiwa. Nah, Tarumanegara ini adalah keturunan kalau garis lakinya dari India, dari dinasti Salankanaya. Sedangkan dari garis istrinya adalah menantu daripada Raja Salakanegara yang ada di Pandeglang, Banten. Jadi sebenarnya orang-orang Jawa itu sebenarnya keturunan Banten semua. Dan kita orang Banten. Nah, orang Banten sebaliknya, karena Maulana Hasanuddin Banten ini menikah dengan Ratu Kirana Purnamasidi binti Raden Patah Demak bin Brawijaya, jadi orang Banten pun juga keturunan Jawa juga. Jadi kita semua saling bersaudara. Nah, silsilah tersebut kita dipelajari sesuai dengan sabda Rasul. Dipelajari ini adalah untuk menyambung satu rahim. Jadi Rasul bersabda, pelajarilah dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim. Sehingga kita tahu bahwasanya orang Jawa Timur, orang Jawa Tengah, orang Banten, orang Sunda kadang-kadang bahasanya beda. Kalau Jawa Timur ngomongin ngoko, Jawa Tengah kromo inggil. Tapi ternyata dengan ilmu silsilah kita saling bersaudara. Sehingga ini sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sebentar. Nah, untuk ke atasnya tadi ada Salankanaya atau Palawa. Ini adalah keturunan India. Ada juga teori bahwasanya bangsa kita juga adalah keturunan dari Cina, dari Yunan 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, intinya kalau dari Autosomal memang ada campur baur pernikahan berbagai bangsa. Nah, untuk dinasti Palawa sendiri yang dari India, ini ada suatu teori bahwasanya dinasti Palawa ini masih keturunan dari Pahlavas atau Pahlava yang berasal dari Persia, Iran. Yang apabila dirunut kembali, konon adalah keturunan Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga Siti Keturah, dari anak yang bernama Midian. Nah, ini juga kalau dari tes DNA ternyata kok di genetik Nusantara ada keturunan Bani Ibrahim juga ternyata gitu. Ada Ismailnya, ada itunya. Nah, itu salah satu historiografinya tuh ketika kita runut seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim meskipun di umat Islam itu banyaknya mengenal istrinya hanya 2, kalau di Alkitab ternyata ada 3. Siti Sarah, Hajar, sama Keturah. Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak, Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Kalau dari Siti Keturah anaknya ada berbagai, tapi yang kira-kira menurunkan keturunan itu dari Midian dan Isbak. Midian berketurunan di jalur Persia, Isbak berketurunan di jalur India. Nah, ini saling menikah dan ini adalah berketurunan ke Nusantara. Karena dari dinasti dari Salakanegara Pandeglang, Banten itu diriwayatkan dari Palawa, yang mana Palawa berasal dari Persia, dan ini insya Allah adalah keturunan Nabi Ibrahim. Artinya bangsa kita ini bukan bangsa yang rendah, bukan bangsa jongos. Kita memiliki leluhur yang luar biasa, yakni Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kalau dalam Al-Quran disebut sebagai bapak dari para bangsa ya. Jadi bahkan ketika beliau diuji oleh Allah dengan kecintaannya tulus karena Allah, apakah lebih mencintai keluarganya, beliau ketika mengorbankan anaknya, beliau berhasil dalam ujiannya, dan Allah menjanjikan beliau sebagai imam atau pemimpin bagi umat manusia. Yang mana Nabi Ibrahim juga mendoakan juga untuk keturunannya. Nah, Allah menyatakan tidak kepada yang zalim. Jadi keturunan Nabi Ibrahim bila mana adil, tidak berlaku zalim, insya Allah memiliki potensi memimpin atau bakat kepemimpinan yang bisa untuk meneruskan khilafah di bumi Nusantara atau di bumi muka bumi. Tapi bukan kita mengosong khilafah HTI ya. Jadi khalifah, bahwasanya manusia ini sebagai perwakilan Tuhan. Nah, ini bangsa Indonesia memiliki potensi. Makanya ada mercusuar dunia. Jadi kita tuh Allah itu mempergilirkan kekuasaan di muka bumi. Jadi pernah kekuasaan itu ada di peradaban tinggi, ada di Afrika, di Mesir, ada di Timur Tengah, di Cina, sekarang lagi di bangsa Barat. Tapi suatu ketika dipergilirkan insya Allah akan ada di Nusantara. Sehingga bila mana di Nusantara ini meskipun kita memiliki historiografi keturunan yang luar biasa, tapi insya Allah kita tidak rasis. Kita tidak merendahkan yang lain dan kita saling merangkul. Bukti merangkul adalah di zaman penjajahan saja, pihak penjajah itu membagi kasta. Ada kelas pertama adalah bangsa penjajah Belanda,
Kelas kedua adalah etnis Cina dan juga etnis Arab, India dari timur, dan bangsa pribumi itu di nomor kelas 3 kan. Nah, jadi kita pemilik tuan rumah di negeri sendiri di masa penjajahan bangsa, di penjajahan Belanda malah direndahkan sebagai yang kelas ketiga. Nah, alhamdulillah ketika sudah merdeka, kita berhasil mengusir penjajah bangsa asing, tapi founding father kita tetap bersikap adil. Jadi warga negara yang Cina, yang India, yang Arab tidak kita nomor sekiankan kastanya di bawah kita, tapi tetap kita rangkul. Semuanya tetap sebagai warga negara Indonesia. Arti kata kita bersyukur bangsa kita adalah bangsa yang adil, tidak zalim. Dan kita menolak juga untuk dizalimi. Jadi bila mana perlawanan kita kepada bangsa Ba'alawi ini janganlah dianggap sebagai suatu hal yang sifatnya iri dengki, tapi kepedulian. Karena kita tidak ingin bangsa kita terjajah di negeri sendiri. Karena fakta buktinya sebenarnya kalau mana mereka itu memiliki keyakinan subjektif atau personal mengaku sebagai keturunan Rasulullah, selama mereka tidak merugikan yang lain, itu ya silakan saja. Karena namanya silsilah itu ada keturunan mitos juga ada dan lain-lain ya. Tapi yang menjadi permasalahan, klaim mereka sebagai mengaku zuriat Nabi itu merendahkan bangsa lain. Mereka bersifat rasis dan radikalisme. Jadi gerakan-gerakan radikal yang ada di Indonesia itu banyak pengikutnya dimulai dari husnuzon atau prasangka baik kepada pemimpinnya yang mengaku keturunan Rasul. Nah, sehingga ini bisa mengancam bangsa kita dari gerakan radikalisme maupun gerakan rasisme. Mereka juga ibaratnya merasa apabila kalangan wanita mereka menikah dengan kalangan pribumi, itu pernikahan yang tidak sekufu. Bahkan ada persekusi-persekusi untuk pria pribumi yang menikah dengan wanita kalangan mereka untuk diceraikan. Dan juga gerakan-gerakan mereka itu juga ada sifatnya persekusi main hakim sendiri. Jadi mereka mengaku sebagai zuriat Nabi, dan pihak lain yang mengaku sebagai zuriat Nabi tanpa pengakuan dari mereka persekusi. Seakan-akan mereka lah keturunan Rasulullah yang paling asli. Padahal tidak demikian. Bangsa Bani Jawi termasuk Wali Songo ini alhamdulillah juga tidak sekedar mengaku-ngaku keturunan Rasul, tapi alhamdulillah sudah mendapatkan pengakuan isbat internasional. Jadi dari Sunan Giri tadi, dari jalur Maroko, ini alhamdulillah sudah mendapatkan isbat dari nakib negeri muasalnya dari Maroko, ditambah lagi dari Damaskus, Irak dan Turki. Ini keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani. Sedangkan untuk jalur yang tadi ke Musa Al-Kazim, Senun Jati dan lain sebagainya, ini diisbat oleh nakib Bani Musa Al-Kazim dari Irak, Mesir cabang London, dan juga dari India. Sehingga kita bukan sekedar mengaku-ngaku, tapi mendapat pengakuan itu pun juga bukan buat kesombongan, tapi sifatnya untuk menyambung silaturahim dan menjaga tradisi supaya data leluhur kita tidak lagi dibelokkan ke jalur versi muasal Yaman yang ngarang-ngarang. Dan di masa sekarang ternyata tidak hanya pembelokan sejarah ini di masa penjajahan Belanda, sampai sekarang pun penjajahan melalui kultural, spiritual, pembelokan sejarah dari sisa itu masih ada. Dan sayangnya dilakukan oleh seorang yang dikenal sebagai ulama yang ramah, yang santun, tapi di belakang layar membelokkan sejarah dan sisa bangsa kita. Contoh tokoh Kanjeng Ratu Temenggung Diningrat, Pangeran Diponegoro, Panembahan Giriloyo, Pangeran Terboyo, itu sudah dibelokkan seakan-akan keturunan Ba'alawi Muasalaman, padahal bukan. Nah, demikian dari kami, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila bitoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.